Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitria. Pada video kali ini akan mempraktikkan konseling kontrasepsi. Selamat menyaksikan. Konseling kontrasepsi yang aman untuk ibu menyusui. Perlu diperhatikan sikap selama memberikan konseling. Yang pertama, sopan dan ramah. Yang kedua, percaya diri dan tidak gugup selama memberikan konseling. Ketiga, rasa empati. Empat, sabar dan teliti. Yang kelima adalah menguasai materi konseling. Silakan duduk. Menyapa klien dengan sopan dan ramah. Ya, silakan. Ada yang bisa saya bantu? Menanyakan apakah perlu dibantu. Saya Putri. Kemarin udah mulai apa janjian? Oh iya, sebentar saya cek dulu ya. Mbak Putri, oh iya, kita janji hari ini ya Mbak ya. Mau tentang KB ya? Ya. Oke, saya tanya dulu Mbak Putri. Mau tanya-tanya tentang KB apa nih? Bisa yang cocok untuk ibu yang menyusui. Untuk ibu yang menyusui, oke. Berarti hari ini Menjelaskan maksud dan tujuan tindakan, lalu melakukan inform consent. menginfokan tentang beberapa macam alat kontrasepsi ya, terutama nanti untuk yang cocok buat ibu menyusui. Itu ya Mbak Putri ya. Ya. Jadi Mbak Putri di sini setuju akan dilakukan konseling? Setuju. Setuju ya. Baik, Menanyakan kepada klien informasi tentang dirinya, pengalaman KB, kesehatan reproduksi, sampai kontrasepsi yang diinginkan. Enggak sama pasangannya datang Mbak Putri? Enggak, sendirian. Oke, nanti hasil dari diskusi kita disampaikan ke pasangannya ya. Oke, Mbak Putri ini kondisinya sedang apa nih? Sedang hamil, sedang menyusui, atau bagaimana? Sedang menyusui. Menyusui, bayinya berapa umurnya? 4 bulan. 4 bulan. Sebelumnya Mbak Putri sudah pernah KB? Belum. Oh, ini anak pertama? Ya. Oh, ini anak pertama. Oke, siap. Ya, jadi untuk KB, nah saya tanyakan, sudah pernah mengenal alat-alat kontrasepsi belum sebelumnya? Belum terlalu. Belum terlalu, berarti saya jelaskan dari awal dulu ya. Menguraikan kepada klien pilihannya dan menjelaskan pilihan kontrasepsi lainnya. Sesuai kegunaannya ya, dia untuk mencegah terjadinya kehamilan atau menunda kehamilan. Nah, di sini saya punya alat peraganya, ada beberapa macam alat kontrasepsi ya, Mbak Putri. Jadi ada pil ya, sudah pernah ya punya pil ini harus rutin minumnya. Kemudian ada pil progestin, ada pil kombinasi ya, dia ada kombinasinya. Kemudian juga ada suntik ya, suntik ini kita ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. 3 bulan ini yang progestin ya. Kemudian ada yang jangka panjang Mbak Putri. Jangka panjang itu kita biasanya menggunakan implan ya. Implan ini ada yang 2 batang, nanti biasanya ditaruhnya di lengan ya, dimasukkan di lengan. Kemudian ada juga yang cover T namanya, atau biasa disebut IUD kalau misalnya Mbak Putri dengar dari teman-temannya ya. IUD ini kita masukkan ke dalam di rongga rahimnya ya. Jadi dia ada yang berbentuk T seperti ini ya, kemudian ada yang bentuk spiral seperti ini ya. Kemudian ada juga yang non hormonal atau yang bersifat alami, yaitu kita menggunakan kondom atau dengan alami dengan metode MAL ya. MAL itu nanti biasanya untuk ibu menyusui, itu biasanya amenorrhea laktasi, untuk ibu yang menyusui aktif memberikan ASI selama 6 bulan gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan Mbak Putri? Yang ini macam-macam KB. Kemudian ditanyakan, apa sih KB yang cocok untuk ibu menyusui gitu ya. Jadi untuk ibu menyusui sendiri kita biasanya menggunakan ada yang KB hormonal. KB hormonal yang aman untuk ibu menyusui itu yang progestin ya, yang progestin. Bisa pil KB progestin ya, seperti ini ya, pil KB progestin. Kemudian ada suntik 3 bulan ya, ini juga mengandung progestin ya. Jadi suntik 3 bulan, tiap 3 bulan disuntikan ya. Nanti bisa
Di tembaga dia tidak hormonal, jadi bisa langsung dipasang, kemudian misalnya dilepas lagi itu bisa langsung suburannya langsung aktif, gitu ya. Kemudian bisa juga menggunakan KB kondom, ya. Kondom kan kita tahu bisa kita gunakan saat koitus atau bersenggama, gitu ya. Kemudian ada juga, nah untuk ini saya tanyakan dulu, aktif memberikan ASI eksklusif, aktif ya, tidak diberikan yang lain ya selain ASI eksklusif. Oke, untuk ibu yang ASI eksklusif ini, kalau misalnya kita berikan KB pada ibu menyusui itu, kalau memang dia tidak memberikan ASI eksklusif, biasanya kita berikan 3 minggu setelah persalinan, gitu ya. Kalau misalnya dia ibunya setelah bersalin tapi dia kemudian ASI eksklusif, kita berikan bisa digunakan dipakaikan KB itu saat 6 minggu setelah melahirkan. Ya. Kalau misalnya bertanya, kalau misalnya saya tidak menyusui gitu ya, tidak sedang menyusui atau dalam keadaan normal, kapan ini bisa diberikan KB-nya? Bisa diberikan kalau misalnya contoh ya, kalau misalnya contohnya KB suntik yang 3 bulan, itu bisa diberikan saat kurang lebih 5-7 hari setelah haid. Itu bisa dipakai KB suntik 3 bulan. Atau 5-7 hari setelah misalnya berguguran atau dapat koletase. Atau yang ketiga tadi, kalau misalnya ibunya menyusui itu bisa 6 minggu setelah 6 minggu setelah persalinan. Itu ya Mbak ya. Sampai sini paham? Benar paham gak nih? Ada yang mau ditanyakan kan Mbak? Belum ya? Ada lagi ya? Lalu bantulah klien menentukan pilihannya yang sesuai dengan keadaan. Ini ya, paham lagi. Jadi ini ada kita pembagian ya. Jadi ada metode jangka panjang. Ini sangat efektif karena bisa 5 atau 3 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun jangkanya untuk menunda kehamilan ya. Ada AKDR ya, kontrasepsi dalam rahim. Ini contohnya seperti ini, gitu ya. Jadi dimasukin ke rahimnya seperti ini, gitu ya. Nah ini dia, dimasukin ke rahimnya dalam bentuk seperti ini. Kemudian juga ada implan yang ini tadi, ya. Ada juga yang dia steril, ya. Steril bisa pada wanita namanya tubektomi, ya, dipotong atau dikat di bagian sininya. Kemudian kalau misalnya pada pria itu namanya vasektomi. Nah, ada lagi nih sangat efektif bila pemakaiannya benar, yaitu pil KB gitu ya. Kemudian kondom yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada pil ada suntik ya, ada 1 bulan, ada yang 3 bulan. Kemudian mal ini adalah untuk ibu menyusui tadi. Gitu. Jadi kalau misalnya ibunya efektif ASI eksklusif itu secara normal, secara alami akan menjadi KB alami buat si ibunya, gitu ya. Kemudian ada juga yang ini KB alamiah yang tadi saya bilang. KB alamiah ini bisa dengan KB kalender. Jadi kalau misalnya periode menstruasinya teratur, itu bisa menentukan kapan nih waktu untuk bersenggama atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian ada juga kondom. Tapi perlu diingat kalau kondom ini dia tidak dapat melindungi dari penyakit menular seksual. Itu ya Mbak ya. Oke, ini gambar-gambarnya. Ya, ada faktor resiko. Ya. Nah, kemudian saya tanyakan kembali pilihan Mbak Putri apa nih untuk yang kira-kira menariknya sih mana? Jadi nanti akan saya jelaskan lagi. Yang suntik. Yang suntik ya, oke. Yang suntik kalau misalnya ini berarti yang 3 bulan yang ingat ya tadi hormonnya yang mengandung progestin. Oke, saya Menjelaskan cara kerja dan prosedur kontrasepsi pilihan klien. Berikan selama 3 bulan. Kalau misalnya Mbak Putri hitung berarti dalam setahun itu bisa 4 kali pemberian, gitu ya. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah dia hormon progestin ini mengentalkan bagian leher rahim, ya, seperti ini. Ya, ini ya. Jadi dia akan mengentalkan bagian leher rahim yang di sini, gitu ya. Karena dia leher rahimnya cairannya mengental, otomatis sperma itu akan susah masuk ke dalam dan akan susah untuk bertemu dengan si ovum, gitu ya. Nanti caranya bagaimana? Seperti yang saya bilang tadi, caranya nanti diberikan
misalkan disuntikkan ya secara diam tegak lurus nanti di lengan ataupun di bokong gitu ya. Dia lebih efektif dari pil. Kenapa? Karena kalau misalnya pil kan harus diingat tiap hari ya. Kalau misalnya KB suntik 3 bulan ya harus diingat, tapi tiap per 3 bulan gitu ya. Kemudian ada Menjelaskan kontraindikasi kontrasepsi pilihan klien. tentang kontraindikasi gitu ya. Jadi sebenarnya saya tanyakan dulu ke Mbak Putri, ada obat-obatan yang sedang dipakai tidak? Tidak. Nggak ada ya. Kemudian ada sedang penyakit berhubungan dengan hati kayak hepatitis, kemudian diabetes, ada? Ada. Apakah Mbak Putri perokok? Tidak ya. Kemudian apakah ada penyakit ada benjolan payudara dirasakan dalam akhir-akhir ini? Tidak ada ya. Oke. Apakah ada alergi sebelumnya? Tidak ada. Dan terakhir, apakah sedang hamil? Tidak. Tidak ya, ada sedang menyusui. Oke. Kenapa saya menanyakan hal tersebut? Karena itu adalah hal-hal yang dilarang untuk diberikan KB suntik 3 bulan, gitu ya. Kemudian kalau misalnya Menjelaskan efek samping kontrasepsi pilihan klien. efek sampingnya gitu nggak ya? Oke. Gini, balik lagi karena ini hormon tentunya akan bekerja sesuai hormon tadi ya, bisa penambahan berat badan gitu ya, atau nanti bisa juga perdarahan, atau misalnya menstruasinya tidak teratur ya, atau flat seperti itu, atau nanti bisa kepalanya sakit, pusing gitu ya, mual, muntah. Itu efek sampingnya. Kalau memang nanti ada gejala seperti itu, nanti Mbak Putri bisa langsung balik lagi ke sini gitu ya, bisa kita diskusikan lagi bagaimana penanganannya, atau nanti perlu untuk mengganti jenis kontrasepsi. Sampai sini Jangan lupa untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk bertanya dan memberikan umpan balik. sudah ya. Oke. Ya, berarti gimana? Jangan lupa nanti disampaikan Jadwalkan ke- kunjungan ulang apabila pilihan telah ditentukan. Fix deal mau yang mana KB-nya, nanti Mbak Putri bisa datang lagi ke sini. Ya, kita akan buat janji. Kira-kira mau tanggal berapa? Atau nanti ya saya saja lagi ya. Oke, siap. Ya, sampai sini ada yang mau tanya lagi Mbak Putri? Cukup ya? Cukup pusing. Oke, ya. Sekian Mbak Putri. Kalau ada yang tanyakan silakan, atau nanti boleh WA saya lanjut ya. Kalau ada yang tanya di WA. Boleh, silakan. Terima kasih. Jangan lupa dokumentasi ya.